ba'du, Bapak KUA Kecamatan Pemenang atau pejabat yang mewakili sama-sama kita muliakan dan hormati, Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para hujjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga kita muliakan dan hormati segenap saksi nikah rahmatullah, kedua mempelai yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada hari ini tanggal 14 1448 tahun baru Hijrah, Ananda sekarang ini sudah berhijrah dari masa lajang kepada masa tua. Berarti Ananda menjadi pengantin baru tepat pada tahun baru. Itu yang patut Ananda syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada mertuaku, terima kasih juga kepada ibu bapak. Selanjutnya, sebelum lanjut, sebenarnya yang diminta di sini adalah koordinasi. Itu yang tepat dan cocok. Tapi karena sesuatu dan lain hal ini MC tiga-tiga yang berubah saja yang telah ditentukan oleh keluarga. Namun mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh keluarga nanti. Yang pertama, pisang lilin tumbuh berumpun, kacang kedelai menjadi bubur. Minta izin untuk berpantun supaya kedua mempelai bisa terhibur. Dengan Ananda tinggal menjadi pengantin, dan mudah-mudahan ini yang pertama kali dan untuk berakhir kalinya, bahkan bawa dia sampai surga dengan bagus-bagus. Satu kali mengerjakan hati tergoda untuk berdoa. Satu kali mengucapkan janji, sampai surga kita berdua. Begitu. Kenapa tak ada bilang cakap begitu? Jangan cukup dengan pantun ini sudah jadi nasihatnya, supaya istrimu di dunia menjadi istrimu juga di akhirat. Tak ada tarian pulau limpah kecuali menanti pemisahan kita. Tak ada perceraian setelah menikah kecuali mati memisahkan kita. Selanjutnya, aku melari Tuhan berita, sungguh rindu gadis kayangan. Satu kali menyatakan cinta, seumur hidup jadi kenangan. Berita rekaman di tengah halaman, berita penanti di atas tepi. Cinta pertama jadi hayalan, cinta sejati di bawah mati. Ini prinsip laki-laki sejati. Cukuplah hal ini. Sekarang nasihatnya, dengar Ananda, background pendidikan Ananda itu adalah di pondok khusus. Syukur alhamdulillah. Selanjutnya, bismillah, sekarang Ananda wajib menerima
pondok pesantren supaya hidup keluarga ini berkesinambungan dan langgeng adanya. Bagaimana cara kita untuk hidup berkesinambungan dan langgeng adanya? Yang perlu Anda rawat itu, yang pertama itu adalah cinta. Istrimu juga itu cinta kepadamu. Nanti istrimu akan mengatakan begitu. Istrimu akan mengatakan begitu. Dipakai lagi. Selanjutnya, saling cinta meminta. Kenapa kita perlu saling meminta antara istri dan suami? Jadi bukan hanya untuk pengantin baru itu, pengantin naik masih, tapi pada lokasi. Yang penting cinta itu tetap bersemi. Insya Allah rumah tangga itu akan menjadi indah adanya. Kenapa kita perlu saling cinta menyintai? Karena dengan cinta itu kita akan bisa menerima ujian itu, walaupun ujian itu berat adanya. Tetapi karena kita cinta menghadapinya dengan cinta, insya Allah rasa sabar itu akan tetap ada kepada kita. Yang sering menghasilkan ditunjuk. Namun dengan cinta itu kita membina rumah tangga. Apapun yang terjadi, seandainya itu enjang itu mengamiti, dapetnya luar perih, dapetnya luar dikandung pelakon, tapi kita terima dengan rasa cinta. Itu akan bisa kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Tetapi kalau tidak ada rasa cinta itu, dapatnya itu mengambil dua lalu itu bawa dua terus ikut ayam, tapi rasa cinta tidak ada. Niscaya kita tidak akan nikmat untuk menyantapnya. Dia tahu itu dibuat kasih dia. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Lebih lama harap cinta itu Allah Ta'ala. Nah karena itu rawatlah rasa cinta. Istri menyintai suaminya, suami menyintai istrinya. Biar banyak burung gelantik, cuma satu hingga pagi. Biar banyak perempuan cantik, cuma satu yang ada di hati, yaitu istrimu seorang. Kan begitu. Raja Kelantang makan di depan, surat baginda mengisi koran. Remaja tampan banyak yang datang, cuma kakanda suami itu seorang. Jangan ada berikan celah-celah cinta yang masuk di dalam hatimu buat laki-laki lain. Cukup sudah seorang suami. Di dalam medali di dunia barat, wastan dan demi sayang. Tak ada lain dunia akhirat, cuma kakanda yang paling aku sayang. Ketika jadi terlaki itu, namun yang itu jadi yang lebih kita ingat. Kadang-kadang sedikit ini semua ada, ini selamanya itu coba. Ini yang ada mesra dari suami, bongkok. Ini bahasa Tegal, bahasa Dayu jadi itu jangan tahu itu nanti berbongkok itu, syukur itu. Nah, lalu makanya ini kalau saling memanggil ini, lalunya bau kita. Istri mengatakan kakanda tercinta, suaminya akan mengatakan adinda tersayang. Lalu bau tutup, Allahu Akbar. Ini dari kata-kata doang.
Lalunya bau titik melingkon mama ini kakanda tercinta. Di mas tiba setelah itu istriku tersayang. Cukup bilang ini anak ini murid itu rampur yang masih pertama Ustaz yang begitu tahu yang itu merangkak ini. Lalu sekali pun yang wahana ini yang wahana yang tanya apa hasilnya yang selalu bisa cinta meningkat. Lalu yang disuruh dirukuk itu dan terukuk Allah adinda tercinta. Terus istrinya juga berkata begitu, maunya apa kakanda bersama. Terus dia apa suami ya. Lalu ibunya berbalik itu sudah melihat itu kakanda bersama itu sabuk. Maksudnya supaya bersemi hidup rumah tangga itu kan sebutan satu cinta, satu sayang. Karena itu memang firman Allah dibacakan oleh keluarga kita tadi dengan suara tertinggi sekali, sungguh menusuk relung batin kita yang paling dalam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya lah kamu berpasang-pasangan. Untuk apa diciptakan berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa hidup bermesra-mesraan. Antara suami istri itu harus hidup bermesra-mesraan. Apa konsepnya supaya bisa hidup bermesra-mesraan? Wajah ala dalam kampung Allah tidak jadikan di antara kamu itu mawaddah, saling cinta mencintai. Kalau kita mau hidup bermesra-mesraan antara suami istri itu, tetap pupuk, mekarkan, siramlah kehidupan rumah tangga ini dengan air cinta. Dari kata-kata cukup itu, tetap kata-kata kita, insya Allah dia bangun datang setan itu untuk menggoda dilema, lalu berharap rasa cinta. Wajah al-ghayna mawaddah, kemudian wajah Allah menjadikan di antara kamu itu saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Lalu ininya hilang rasa cinta, ininya hilang rasa kasih sayang. Apa yang membuat hilang rasa cinta? Apabila seorang laki-laki membuka jendela hati untuk menerima cinta perempuan lain. Ingat itu, dari sekarang itu tutup jendela hatimu, jangankan jendela, celah hati, tutup semuanya. Jangan ada rasa cinta untuk perempuan-perempuan lain. Kalau sudah dibuat itu biarkan, memang ada laki-laki kadang-kadang terlupa itu, dia calon itu. Lupakan semua itu. Karena pun dia terlupa ini, itu menjadi awal prahara rumah tangga. Di maknanya mungkin dia cinta ikat sebenarnya itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ucapkan selamat tinggal, selamat berpisah. Saya lahir begitu, istriku sudah ada begitu. Dikatakan terhadap dirimu, katakan juga terhadap istri. Nah, selanjutnya yang kedua itu, yang perlu Anda perhatikan itu adalah masalah ekonomi. Itu juga ekonomi itu sering membuat prahara rumah tangga.
dan itu juga sering membuat rumah tangga itu menimbulkan perceraian. Maka agar supaya rumah tangga itu terkukuh adanya, tidak ada kesempatan bagi laki-laki untuk menjadi laki-laki pengangguran, untuk menjadi laki-laki malas, dan tidak ada dalam kamus Islam itu seorang itu akan jadi pengangguran, jadi pemalas. Malah yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila sudah selesai kamu melakukan satu kegiatan, fansab, lakukan lagi kegiatan yang lain. Menunjukkan tidak ada pengangguran. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan lah kamu berharap. Insya Allah, namun kita sudah berikhtiar mencari anugerah Allah, maka Allah akan memudahkan memberikan kita anugerahnya. Lebih-lebih kalau kita lihat ini untuk memberikan nafkah, untuk membahagiakan istri kita, itu ketika kita melakukan sakit, langkah kaki kita itu tercatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi dia kamu itu ngaku aku lagi tidak. Malah dalam satu ayat yang mengatakan fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai melakukan ibadah sholat, maksud sholat Jumat itu, maka berkemana-mana. Memang di Jumat itu berkemana, kami yang lain tahu lagi. Dia mengadakan kegiatan kecuali setelah sholat Jumat. Maka setelah sholat Jumat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah. Artinya sini bahagia kita, ini bahagia senang, ini bahagia anak jadi, ini bahagia keluarga. Namun yang itu jadi pemalas, bukan pancing untuk malas kita. Selaku kepadamu itu jadi kecewa, menderita. Selaku kepada ini dengan harapan, karena dia itu dengan harapannya untuk melanjutkan sekolah dia tahu letaknya kan itu. Lalu lamanya duit dia tahu letak. Syukur alhamdulillah makin itu kan dia duit jadinya S2, malah akan banyak juga S3, akan menjadi profesor dokter juga akan banyak. Kenapa? Karena dia pengen duit. Cuma lamanya pada miskin dia kurang tahu jual jual kali beruntung syukur alhamdulillah makin. Nah oleh karena itu bangkitkan semangat ketika kamu sudah punya tanggung jawab, bahagiakan dirimu, bahagiakan istrimu. Selanjutnya itu adalah yang penting sekali, itu berharap kepada Allah dengan membuat dirimu menjadi suami bertakwa, istrimu juga menjadi istri yang takwa. Kalau suami takwa, istri takwa, insya Allah berlaku sabda Rasulullah SAW kepada Ananda, baiti jannati, rumah tanggaku adalah bukan surga bagiku. Yang tambah di seliman itu bukan hadis, kata-kata jangan. Wa zawjati hurriyati, dan istriku adalah bagikan bidadari untukku. Ini lamunnya makku penuh cinta, harta dengan takwa yang sering menimbulkan kita hati kita bahagia, takwa, harta dan cinta. Jemaah saksi nikah yang kami hormati, perlu diingatkan oleh huruf PHC, takwa, harta dan cinta. Itu yang melanggengkan rumah tangga
atas perhatian dan ucapkan banyak terima kasih. Segala hilang kekurangan dan belas maaf. Akhirnya pucuk durian daunnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.